wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk penulis kitab yang kita pelajari ini, Faidur Rahman, yaitu Kiai Soleh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Utawi subhanahu wa ta'ala iku iya males kelawan istihzae munafik kabeh lan andhawaaken subhanahu wa ta'ala ing umure munafik ing dalem lajute munafik kabeh. Ini ayat ini menjawab perkataan orang-orang munafik bahwa mereka itu hanya mengolok-olok atau main-main dengan orang mukmin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membalas olok-olok dari orang munafik semua dengan memanjangkan umur munafik, memanjangkan dalam tindakan mereka yang melampaui batas. Hale podo bingung munafikin kabeh ing dalem langgeng kufur lan mlebu marang iman. Nah, dalam keadaan mereka itu bingung, orang munafik itu apakah masuk dalam kekafiran atau dalam keimanan. Artine setuhune Allah Subhanahu wa taala iku maring munafikin kabeh tambahi lacut. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan tindakan orang-orang munafikin itu yang melampaui batas, yang tidak semestinya. Lan dawane lacut ora leren-leren saben mlebu metune nafas, lan ora sepi saking lacut. Lan dawane lacut ora leren-leren saben mlebu metune nafas, ora sepi saking lacut. Jadi panjangnya hidup itu bukan umurnya bertambah, tetapi panjang dalam pengertian mereka itu terus di dalam kedurhakaan, di dalam tindakan yang tidak semestinya. Keluar masuknya nafas itu selalu diikuti dengan tindakan yang tidak semestinya itu. Ora kok mundak ing dalem ajale lan umure ora balik mundak perkara ingkang dadi marisi tuhian kaya keparingan sugih waras badane mundak artane. Jadi mereka tidak bertambah panjang ajalnya, tidak bertambah lama ajalnya atau umurnya, tidak. Tetapi yang bertambah itu adalah hal-hal yang membuat mereka itu semakin melampaui batas. Ya, seperti menjadi makin kaya, menjadi sehat badannya dan tambah hartanya. Kalau itu saja itu membuat mereka lalu karena dasarnya memang mereka sudah melampaui batas. Ketika mendapatkan kekayaan, mendapatkan kesehatan itu, maka melampaui batasnya itu jadi bertambah-tambah. Utawi artine tughyan iku njero-njerokaken sifat nafsaniyah lan sifat bahimiyah lan sifat sabuiyah lan sifat saitoniyah. Maksud arti dari melampaui batas itu adalah memperdalam atau memperkuat bolehlah sifat nafsu, sifat yang sifat kenafsuannya,
yaitu sifat hewan ternak, sifat binatang buas, dan sifat setan. Yang dulu sudah saya sebutkan bahwa sifat nafsu yang 3 itu bahimiyah, itu hanya makan minum hubungan seksual, tapi untuk dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Tetapi sabu'iyah, binatang buas, itu membunuh atau merugikan yang lain, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Ya memang betul-betul kalau tidak makan mati kan. Lalu sifat syaitonnya, kalau setan itu dia merugikan orang lain, tetapi tidak menguntungkan diri sendiri, tidak mendapat keuntungan apa-apa, itu setan. Mongko ngelindehaken ing atine, mongko dadi ireng atine, mongko dadi butek ruwe, lan gampang maksiate angel tongate. Ya. Jadi lalu hatinya itu terkalahkan oleh nafsu sehingga menjadi hitam, hatinya itu rohnya menjadi menjadi tidak jernih ya, dan mudah maksiat serta sulit untuk taat. Utawi artine istihzae subhanahu wa ta'ala marang munafik iku ngendika Ibnu Abbas. Jadi arti dari istihza'nya atau mengolok-olokkannya Allah Ta'ala kepada orang munafik itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, setuhune iku angandum, setuhune Allah iku angandum ing nur besok dina kiamat krana arah ngewot siratal mustaqim andum marang mukminin sartane munafikin. Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah bahwa Allah itu membagi cahaya besok di hari kiamat ketika orang mau melewati siratal mustaqim. Dibagi, orang mukmin diberi, orang munafik diberi juga. Mongko tatkalane wis tutuk ing sirat, mongko mati nure munafik lan ba'dul ayah setuhune munafikin kabeh iku ing dalem neraka nuli ningali swarga, nuli ngucap mukminin ana ta sira arep mlebu swarga, mongko ngucap munafik naam, mongko nuli den buka babul jannah, nuli metu munafik saking neraka lumaku marang jannah, mongko nalikane wis parek marang swarga, mongko nuli den tutup bali sira marang neraka. Ikilah artine Allah yastahzi'u bihim. Nah, tadi ketika sudah sampai ke penyeberangan itu, maka cahayanya orang munafik itu lalu mati. Nah, ini. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa maksud dari Allah mengolok-olok orang munafik itu adalah bahwa nanti ketika orang di neraka, orang yang munafik masuk neraka, orang mukmin sudah masuk surga. Lalu orang mukmin bertanya kepada orang kafir yang ada di orang munafik yang ada di neraka itu, apakah kamu mau masuk surga? Maka munafik mengatakan ya. Lalu dibukalah pintu surga, maka munafik pun keluar dari neraka, mau berjalan menuju surga. Tetapi ketika sudah sampai dekat ke pintu surga, maka pintunya itu ditutup. Sambil ada yang mengatakan, pulanglah kau ke neraka lagi. Nah, inilah maksud dari memperolok-olok itu ya. Mengolok-olokkan orang munafik. Wakila utawi istihzae Allah marang munafikin ing dalem dina iku iya iku oleh keparingan mundak lacute lan mundak donyane lan ilang akhirate, kecegah taufik abadan sak tingkah-tingkahe kabeh dadi maksiat. Ada juga yang mengatakan bahwa perolok-olokan itu adalah bahwa orang-orang munafik diberi bertambah-tambah hal yang membuat mereka itu makin keluar dari jalan yang semestinya, yaitu dengan tambah penghasilan dunianya dan hilang keakhiratannya dan tercegah dari pertolongan Allah selamanya. Apapun yang dilakukannya lalu menjadi maksiat.
Mongko anyipati Allah Subhanahu wa taala ing sipate munafikin kelawan umum ora kok khususe Ibnu Ubay wae ora. Jadi sifat munafikun walaupun seperti disebut kemarin itu dipakai untuk menggambarkan Abdullah bin Ubay, tapi sebenarnya itu berlaku umum, bukan khusus hanya untuk Abdullah bin Ubay yang sezaman dengan Rasulullah. Endi kang cocok sifate iya iku kelebu ing dalem iki ayat. Jadi siapapun orang yang cocok sifatnya dengan itu maka termasuk yang dimaksud di dalam ayat ini. Kronos tuhune hukume syariat Quran lan pituture Quran lan wa'd wa'ide ing dalem Quran iku ora mansuh tumeka dina kiamat. Karena hukum-hukum syariat Quran dan nasihat-nasihat Al-Quran, janji dan ancaman Quran itu tidak terhapus sampai hari kiamat. Saben-saben winaca Quran iku ana ingkang anduweni sifat. Jadi kapan saja Quran itu dibaca menggambarkan orang tertentu, maka itu ada pada setiap zaman ketika Quran itu dibaca. Wallahu a'lam. Ya, Allah yang Maha tahu. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman, ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Utawi mangkono sipate wong kang wis den sipati kelawan sifat kang wis tinutur awit wa minan nasi hingga iki ayat ikulah sipate wong kang wis padha ngurupaken ing dolalah kelawan huda. Ya. Sifat-sifat yang sudah disebutkan mulai dari ayat wa minan nasi mayaqulu sampai ke ayat ulaikal ladzina istarau dolalata itu adalah sifat dari orang yang sudah menukarkan dalam bahasa Arab menukarkan sesuatu yang disebut dulu itu biasanya yang dibuang, yang dilepas, sedangkan yang di belakang itu yang diambil. Yang di depan itu yang disebut dulu itu yang diambil, yang di belakang itu yang dibuang. Ngurupakan yang menukarkan dolalah dengan huda. Maksudnya dolalahnya diambil, hudanya dilepas. Mongko ora ana padha bati dagangane munafikin kabeh. Dengan demikian maka dagangan dari orang munafik itu tidak menguntungkan karena yang dijual itu huda, dapat bayarannya adalah kesesatan. Lan ora munafikin kabeh iku kok oleh pituduh ora. Demikian pula orang munafik itu juga tidak mendapatkan petunjuk karena hudanya tadi sudah dilepas. Yani stuhune kelakuane munafikin kabeh iku padha angurupaken lan padha tuku ing dolalah den tuku kelawan huda kaya lamun ngucap tuku ingsun dolalahmu lan kufurmu kelawan hudaku huda kok peen hudaku ngalap ingsun ing dolalahmu. Jadi sesungguhnya orang munafik semua itu menjual atau menukarkan dan membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk. Seakan-akan mengucapkan aku beli kesesatanmu dan kekufuranmu dengan ku bayar petunjuk huda. Kok PN, jadi kau ambillah hudaku, maka aku mengambil kesesatanmu. Ingkang adol dolalah ya Allah, ingkang dadi huda ya Allah. Karena setuhune menungso iku asale fitrah, iku suci nrimo huda lan nrimo dolalah. Yang menjual dolalah dan yang menjadi huda sebenarnya Allah juga, karena manusia itu asalnya adalah fitrah atau suci. Ya, bisa menerima huda, suci dalam arti bisa menerima petunjuk, bisa menerima kesesatan. Kaya-kaya pangirane ngendika yang ibadi
milih endi sira apa huda apa dolalah. Seakan-akan Tuhan bersabda, bertanya kepada hamba, wahai hamba-hambaku, apakah kau milih yang mana? Apakah petunjuk atau kesesatan? Monggo ngucap kawula ya Rabbi, kawula milih dolalah mawon, huda kok pek. Wahai Tuhanku, jawaban para hamba, kami memilih kesesatan saja. Hudanya silahkan Tuhan ambil. Kula mboten purun ngalap huda, ya, kami tidak mau mengambil huda atau petunjuknya itu. Mongko sawise tuku dolalah moko ora bisa bati-bati, balik rusak modale lan ilang modale. Bati ora, modal ora, krana kabeh ngamal iku bati sabab huda. Ya. Karena itu setelah membeli kesesatan maka tidak bisa beruntung, tapi hanya rusak saja modalnya dan hilang. Karena untung tidak, modal juga hilang. Karena semua amal itu menjadi untung kalau ada huda. Lan ora bener dedalane amrih dedalane swarga, mongko dadi dedalan marang neraka. Ya, kalau memilih dolalah, kesesatan, ya tentu jalannya lalu jalan ke neraka, bukan jalan ke surga. Ikulah asale maknane iki ayat, itulah asal dari makna ayat itu tadi. Ulaikal ladzina astarabud dalalata bil huda. Wallahu a'lam hakikati, Allah Maha mengetahui hakikat dari itu semua. Makna al-isyari, setuhune isarai iki ayat iku setuhune samroe tuhiyane munafik lan piceke munafik iku dadi demen penguripan donya lan untung seneng kelawan donya. Ya. Isyarat dari ayat itu tadi adalah bahwa buah dari pelanggaran terhadap batas-batas kehidupan yang dilakukan munafik serta butanya munafik itu lalu membuat buahnya adalah mereka itu cinta kepada kehidupan dunia, senang dengan kehidupan dunia. Kelawan sekira-kira lamun den jabelo donyane yakti gembor nangis lan krasa atine. Ya, jadi seandainya dunianya itu dibeslah, diambil, maka pasti orang itu meraung-raung nangis dan hatinya sangat terasa. Mongko dadi manggon ing dalem atine demen dolalah. Jadi di dalam hatinya lalu ada kecintaan kepada kesesatan. Lan dadi rusak atine mongko ora nrimo huda sabab atine wis den enggoni demen donya lan demen fani lan untung seneng kelawan donya. Ya, jadi lalu hatinya rusak, maka tidak bisa menerima petunjuk karena hatinya sudah ditempati cinta atau dipenuhi oleh cinta kepada dunia dan cinta kepada hal-hal yang fana, ya, senang kepada dunia. Mongko dadi ora bisa manggon huda, jadi huda tidak bisa lagi tinggal di dalam hatinya. Krono huda iku nurun minallahi wa hidayatun minallah, karena huda atau petunjuk itu adalah cahaya dan ya hidayah, ya petunjuk juga artinya dari Allah. Mongko ora bisa kumpul ing dalem atine suwiji dolalah lan huda, maka di dalam hati seseorang itu tidak bisa menjadi satu antara dolalah dan kesesatan dan ketepatan, mungkin begitu. Mongko ora ana wong iku kabeh kok oleh pituduh bener ing dalem oleh milih donya tinggal akhirat. Jadi orang itu tidak mendapatkan petunjuk yang benar di dalam memilih dunia meninggalkan akhirat. Lan kok bener ing dalam oleh milih akhirat tinggal pangerane iku ora. Dan juga nanti ada bahwa orang tidak benar kalau memilih akhirat meninggalkan Tuhan. Krana wis zahir tunane wong kang milih donya
tinggal akhirat, karena sudah jelas kerugian dari orang yang memilih dunia meninggalkan akhirat. Semono luweh tuna lan luweh cilaka wong kang milih donya utawa milih akhirat tinggal pangirane. Demikian juga lebih merugi lagi lebih celaka lagi orang yang memilih dunia atau memilih akhirat dengan meninggalkan Tuhannya. Ya, tidak bisa memilih akhirat meninggalkan Tuhan. Bagaimana itu? Mongko tatkalane wong kebilaen kepotan jannatun naim iku den siksa kelawan narul jahim. Mongko mbuh apa panyuwunira ing wong kang kepotan pangirane lan kepotan matlube. Ya, ini kata pot itu bukan dari bahasa Jawa ya, dari bahasa Arab ya. Maka ketika orang itu kabilain ya, terkena bencana, tidak bisa memperoleh sesuatu, atau kepotan. Pot itu artinya lepas ya, yang lepas, orang yang tidak bisa mencapai, mungkin begitu. Jannatun naim, surga yang penuh kenikmatan, maka akan disiksa dengan api yang jahim, yang sangat dalam, mungkin begitu. Maka buh panyuwunira ing wong kang kepotan pangirane lan kepotan matlubi. Ya, itu alangkah ya, mungkin begitu ya. Alangkah mengharukannya, mungkin begitu, orang yang kehilangan pangerannya, Tuhannya, dan kehilangan apa yang dicarinya. Krono ilangi ghairullah ana lirune, lan ilangi Allah iku ora ana lirune. Kalau yang selain Allah, kalau hilang ada penggantinya, tapi kalau Allah kalau hilang siapa penggantinya? Tidak ada, nggak bisa menggantikan itu. Ojo kaya munafikin, trimo kelangan baki, cok uga oleh fani. Jangan seperti orang munafik yang menerima kehilangan akhirat yang baki, yang baka, dengan memperoleh hal yang fana. Kabeh ngamal munafik krana arai amrih fani tinggal baki. Semua perbuatan munafik itu adalah mencari yang fana, meninggalkan yang baka. Mongko tuna dagangane ora pisan-pisan oleh obadi. Ya, balik asal modale milu ilang. Ya. Maka rugilah dagangan dari orang-orang yang munafik itu, tidak beruntung, tidak memperoleh untung, bahkan modal pun hilang. Lan iya iku zawil fitratil khalqiyati ing dalam dzurriyyah. Ya. Dan itulah fitrah ya, modal yang hilang itu adalah fitrah khalqiyah yang disebutkan dalam kisah dzurriyyah. Maksudnya itu ketika ditanya alastu birabbikum, itu qalu bala. Jadi modal fitrah itu yang sudah qalu bala, ya kami mengakui bahwa Allah adalah Tuhanku, itu modal, lalu itu hilang. Mongko dadi rusak sekabehane ngamale krana amal tanpa tauhid lan tanpa ma'rifat iku batil. Jadi dengan demikian lalu semua amalnya itu rusak, karena amal tanpa tauhid itu batal ya. Jadi itu cerita atau deskripsi tentang orang-orang yang munafik ya. Ini masih belum selesai, deskripsinya itu masih belum selesai, masih ada 2 ayat lagi. Tapi untuk kali ini sudah sampai di sini, kita cukupi dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.